Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Filosofa, mahasiswa PPG calon guru dari Universitas Indra Prasta PGRI. Saya akan mempresentasikan seminar PPG yang dibimbing oleh Ibu Maya Nurfitriantri, MPD. Saya menuliskan identifikasi diri dalam dua visi. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi berdasarkan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang dapat mewujudkan pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Berdasarkan visi yang sudah saya paparkan sebelumnya, hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, saya akan mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan. Saya juga akan memberikan contoh perilaku yang bermoral sebagai guru. Selain itu, saya juga akan mendalami strategi pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada peserta didik. Saya juga akan memberikan pengalaman belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Masuk ke refleksi mata kuliah. Jadi setelah 2 semester saya mengikuti perkuliahan PPG, saya mengerucutkan pilihan saya pada 2 mata kuliah yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 atau PPA 2 dan Praktik Pengalaman Lapangan 2 atau PPL 2. Pada mata kuliah PPA ini terdapat 3 topik, yaitu pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Kemudian ada juga teaching at the right level, dan yang terakhir culturally responsive teaching. Sedangkan untuk PPL terdapat 5 tahap, yaitu orientasi, observasi, pembelajaran terbimbing, pembelajaran mandiri, dan diakhiri dengan diskusi refleksi. Berdasarkan kedua mata kuliah tersebut, saya merefleksikan pembelajaran bermakna sebagai berikut. Jadi setelah saya mendapatkan kuliah tentang PPA dan pada saat yang sama saya juga melaksanakan PPL di sekolah, saya menemukan fakta bahwa peserta didik dalam satu kelas tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi selain saya melakukan observasi, saya juga memberikan asesmen awal kepada anak-anak dan setelah menggunakan asesmen awal ini, saya merasa antusias karena konsep ini dapat membantu saya dalam memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sambil saya mendalami kuliah PPA, saya menemukan bahwa hasil asesmen awal dapat ditindaklanjuti dengan menerapkan teaching at the right level. Jadi, saya memantapkan untuk desain inovasi saya akan menerapkan pembelajaran teaching at the right level pada kelas sebenarnya. Berikut adalah artefak pembelajaran yang mendasari desain inovasi pembelajaran saya. Yang pertama ada elaborasi pemahaman tentang asesmen awal atau asesmen diagnostik pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Dan yang kedua ada jurnal refleksi dari praktik pembelajaran terbimbing pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 2. Berikut adalah desain inovasi pembelajaran yang saya buat. Jadi desain pembelajaran ini berupa perangkat ajar dengan materi limit fungsi aljabar menggunakan pendekatan teaching at the right level. Jika berkenan, silakan di-scan untuk modul pembelajarannya. Desain pembelajaran ini terdiri atas yang pertama ada modul ajar sebagai pegangan guru mengajar, dan yang kedua ada bahan tayangan pembelajaran yang berisi PPT yang ditayangkan kepada peserta didik di kelas. Dan yang ketiga ada bahan bacaan yang dapat digunakan sebagai referensi belajar untuk peserta didik dan guru. Selanjutnya, inovasi pada desain pembelajaran ini terletak pada asesmen yang digunakan. Jadi yang pertama, guru memberikan asesmen awal yang terdiri dari non-kognitif dan asesmen awal kognitif. Asesmen awal non-kognitif ini dapat digunakan untuk menggali informasi terkait preferensi belajar peserta didik dan bisa juga menggali informasi tentang budaya mereka.
Sedangkan asesmen awal kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada materi prasyarat, seperti kita dapat mengetahui kemampuan awal mereka. Kemudian tindak lanjut dari asesmen awal berada pada asesmen formatif yang berpaket. Pada desain ini, saya membuat asesmen formatif yang berpaket ini ada 3 paket, yaitu A, B, C, dengan level kesulitan yang berbeda pada masing-masing paketnya. Asesmen formatif ini sesuai dengan hasil asesmen awal kognitif yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi, anak-anak belajar berdasarkan kemampuannya tanpa dipaksakan. Setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan desain inovasi yang sudah saya rencanakan, saya akan melakukan tindak lanjut dalam bentuk yang pertama, memanfaatkan hasil refleksi belajar yang saya dapatkan demi pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Kemudian, saya juga akan berinovasi melalui belajar berkelanjutan dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting, saya akan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Sekian presentasi seminar PPG oleh saya, Fitria Felasofa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.